Halo teman-teman, pernah nggak sih ngerasa udah ngelakuin segala cara buat promosi bisnis di media sosial, tapi hasilnya ya gitu-gitu aja, mentok? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas materi dari sumber analisis kita, yang pada dasarnya adalah panduan definitif buat menguasai Facebook dan Instagram Ads. Tenang aja, kita nggak bakal pusing ngomongin hal-hal teknis yang ngebosenin. Kita justru bakal ngebongkar strategi dan pola pikir dasar yang saya jamin bakal mengubah total cara Anda ngelihat pemasaran digital mulai dari sekarang. Oke, kita langsung masuk aja nih ke masalah utamanya. Kenapa sih posting organik aja sekarang udah nggak cukup? Kita semua pasti pernah ngalamin ini. Bikin konten capek-capek, udah diedit bagus, diposting, yang nge-like cuma sedikit, apalagi yang beli. Krik-krik banget kan? Ngandelin pertumbuhan organik di zaman sekarang itu prosesnya super lama, nggak bisa diprediksi, dan datanya sangat terbatas. Rasanya tuh kayak nungguin durian runtuh. Itulah kenapa mindset kita harus diubah. Dari yang tadinya cuma duduk nunggu pembeli, jadi aktif menjemput bola. Kita masuk ke bagian pertama, menguasai pasar ratusan juta. Sebelum kita ngomongin strategi lebih jauh, Anda harus benar-benar sadar sama skala pasar yang lagi kita hadapin ini. Coba perhatikan angka ini, 150 juta. Ini bukan angka karangan ya. Berdasarkan data, ini adalah estimasi jumlah pengguna aktif Facebook dan Instagram di Indonesia saat ini. Gila kan? Itu artinya, lebih dari setengah populasi negara ini tuh lagi kumpul di satu tempat digital setiap harinya. Apapun produk yang Anda jual, mau itu baju, makanan, atau jasa, kalau Anda tahu cara naruh iklan yang benar, calon pelanggan Anda itu 100% ada di dalam kolam raksasa ini. Biar lebih gampang ngebayanginnya, mari kita bandingkan sama sesuatu yang fisik. Kalau ngomongin pasar terbesar, kita pasti kepikiran pasar Tanah Abang kan? Sebesar-besarnya Tanah Abang, ruang fisiknya itu terbatas. Jumlah orang yang bisa masuk ke sana tiap hari juga ada batasnya. Nah sebaliknya, pasar digital di Facebook dan Instagram itu ngasih Anda akses langsung ke 150 juta orang tanpa batasan ruang dan waktu. Kebayang nggak sih betapa ruginya kalau kita nggak manfaatin ini? Ada potensi pelanggan luar biasa besar yang lewat gitu aja tiap detiknya. Oke, lanjut ke bagian kedua, target spesifik dan fitur canggih. Dan ini benar-benar nunjukin betapa hebatnya platform ini. Punya pasar ratusan juta orang itu emang keren. Tapi pertanyaannya, gimana cara nemuin pembeli yang pas? Nah, sistem ini tuh presisi banget. Anda nggak perlu teriak-teriak nawarin barang ke semua orang. Anda bisa milih audiens dengan spesifik. Misalnya, Anda jualan baju remaja kekinian. Tinggal atur target usia 12-20 tahun. Jualan alat olahraga, targetin aja orang yang hobinya yoga atau senam. Bahkan saking canggihnya, Anda bisa nargetin iklan cuma ke orang yang pakai tipe HP tertentu yang sinyalnya 4G atau berdasarkan tingkat pendapatan mereka. Anda benar-benar bisa nembak konsumen ideal layaknya sniper. Tapi pasti ada yang mikir gini, gimana kalau iklannya udah diklik, videonya udah ditonton, tapi mereka belum beli? Jujur aja, ini ketakutan nomor satu buat yang baru mulai ngiklan. Ngerasa kalau nggak ada yang langsung transfer, berarti iklannya gagal total. Padahal, kenyataannya sama sekali nggak gitu teman-teman. Disinilah kita pakai fitur ajaib yang namanya Custom Audiences. Jadi gini, kalau ada orang yang ngeklik iklan Anda atau nonton video Anda sampai setengahnya, mereka itu udah masuk kategori audiens hangat. Kalau di dunia nyata, mereka ini ibarat orang yang udah masuk ke toko Anda, pegang-pegang barang, terus mikir-mikir. Bukan cuma sekedar orang lewat di jalan. Mungkin mereka belum beli karena lagi nunggu gajian atau butuh diyakinin sedikit lagi. Nah, lewat Custom Audiences, Anda bisa nyuruh Facebook buat nampilin iklan Anda terus-terusan khusus ke orang-orang ini. Pernah kan ngerasa dihantui iklan sepatu di mana-mana habis Anda ngeklik satu gambar? Nah, itu dia. Anda lagi ditargetkan ulang secara strategis. Selanjutnya, kita bahas bagian ketiga. Evaluasi cepat, risiko kecil. Mari kita hancurkan ketakutan terbesar Anda soal bakar uang saat beriklan. Di dunia digital, kecepatan adalah segalanya. Kalau di postingan organik Anda harus nunggu berminggu-minggu buat lihat hasilnya, di sini tuh perputarannya cepet banget. Ibaratnya Anda pasang iklan pagi hari, pas malam harinya Anda udah bisa baca semua datanya. Berapa banyak yang reklik, berapa yang masuk ke website, semuanya transparan. Anda bisa langsung evaluasi hari itu juga. Kalau dirasa kurang oke, Anda tahu persis masalahnya di mana dan bisa langsung dibenerin. Coba kita bandingin sama iklan di TV. Perbedaannya kerasa banget. Kalau di TV, Anda harus tanda tangan kontrak puluhan juta di awal. Sebutlah 30 juta rupiah. Begitu dibayar, uangnya hangus. Nggak peduli iklannya laku atau enggak. Tapi kalau pakai Facebook dan Instagram Ads, kendalinya full ada di tangan Anda. Kalau Anda pasang iklan pagi hari, terus pasti yang ngerasa performanya jelek atau anggarannya mau dihemat, ya tinggal dimatiin aja langsung dari HP sambil makan siang. Gampang banget. Uang Anda nggak akan pernah menguap di luar kendali Anda. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, potensi besar, modal minim.
Jadi, poin krusialnya di sini adalah untuk mulai ngiklan, Anda tuh cuma butuh modal sekitar Rp15.000 per hari. Iya beneran, setara sama harga secangkir kopi. Ini ngepatahin mitos kalau ngiklan di internet itu cuma buat perusahaan modal gede. Dengan uang sekecil ini aja, Anda udah bisa mulai ngetes pasar dan dapetin data. Walaupun pastinya buat ngelihat hasil yang lebih optimal di awal pengujian, budget sekitar Rp25.000 sampai Rp50.000 sehari lebih disarankan. Tapi intinya, hambatan buat mulainya itu rendah banget. Risiko finansialnya sangat-sangat kecil. Nggak ada alasan lagi buat bilang, saya nggak punya modal buat ngiklan. Dan asal Anda tahu, dari modal yang kelihatannya kecil itu, hasilnya bisa benar-benar masif. Di materi analisis kita, ada satu studi kasus nyata yang ngebuktiin ini. Bayangin, dengan modal iklan cuma Rp100.000, orang ini bisa dapetin omset penjualan sampai Rp1 juta. Itu artinya pengembalian investasinya 10 kali lipat. Di bisnis konvensional mana Anda bisa buka toko dengan modal sekecil itu dan langsung ngerasain untung sebesar ini? Potensinya benar-benar nggak terbatas. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, yaitu filosofi pedagang keliling. Konsep ini tuh benar-benar mengubah cara pandang kita soal iklan. Gini analoginya. Kalau Google Ads, itu ibarat kita buka toko mewah di dalam mall. Kita nungguin orang yang emang niat belanja buat mampir ke toko kita. Sifatnya reaktif kan? Nah, kalau Facebook dan Instagram Ads itu beda banget. Sistem kerjanya persis kayak pedagang keliling. Kita yang proaktif, keliling komplek, datengin calon pelanggan tiap hari. Mungkin hari pertama mereka cuma ngeliatin gerobak kita. Hari kedua mulai penasaran. Pas hari ketiga mereka lagi butuh barangnya, Andalah yang pertama kali mereka ingat dan cari. Anda menjemput bola, bukan pasif nunggu di toko. Jadi, setelah ngeliat betapa besarnya potensi pasar ini, pertanyaannya sekarang buat Anda adalah, apakah Anda bakal terus diem nungguin keajaiban dari postingan organik yang makin hari makin nggak pasti? Atau Anda siap ambil kendali dan mulai menjemput bola pembeli Anda hari ini juga? Ratusan juta orang di luar sana lagi nunggu produk Anda, dan mereka nggak akan nunggu selamanya. Terima kasih udah ngikutin bedah materi kita kali ini. Semoga pembahasan tadi bikin Anda makin semangat buat mulai praktek. Sampai jumpa di pembahasan seru kita yang selanjutnya.